Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Ya, sidang ini merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar pada 8 September lalu. Sidang gugatan kemarin kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Akibatnya penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran biasanya Pak ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak, tadi Pak Hakim bilang. Ya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata nggak sih? Ada arahan pesan khusus? Ya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Yang mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sementara itu Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar? Masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang pertama atau perdana ini diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pendakwa sekaligus pemilik travel haji Ustaz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya Khalid menyebut memindahkan jemaah haji furoda ke haji khusus atas tawaran seseorang yang mengaku mempunyai kuota resmi dari pemerintah. Pendakwa Ustaz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas
Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah. Gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furuda ke haji khusus. Hal itu dilakukan usai mendapat tawaran dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam korupsi haji, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan. Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025 menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10% sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi.